Itu jenis riba ada 4 macam. Kenapa sih agama melarang umat Islam untuk mengkonsumsi riba? Karena memang ada salah satu pihak yang dirugikan. Memberatkan ya Pak? Memberatkan. Satu itu, yang kedua, agama mengatur segala gerak hidup itu adalah untuk menjaga umatnya agar hidupnya nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama pemirsa setia Bincang Santri Salafiyah. Bersama saya Intan Wijaya yang akan menemani pemirsa. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya amin. Bersama narasumber kita kali ini yang akan kita bahas temanya yaitu riba. Sudah ada di sini Bapak Haji Munawar Halili beserta Bapak Kiai Haji Hisni dari Pondok Pesantren Al-Kalam Lingkungan Jaha Kecamatan Walantaka. Betul Bapak? Iya. Semoga selalu sehat ya Pak. Senang sekali bertemu kembali dengan saya. Iya. Tema kali ini adalah riba. Dari itu saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Halili, mungkin ya Bapak Haji Halili, definisi riba bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Riba ini adalah sebuah bahasa yang bermakna lebih atau ingin mengharapkan kelebihan. Karena memang diakui atau tidak, yang namanya manusia biasa model kita selalu memiliki sifat ingin lebih. Pengen bertambah, dari satu mobil pengen 2 mobil, dari Betul. 1 juta pengen 2 juta dan sebagainya, hal-hal yang lain tidak perlu saya bahas di forum ini. Betul. Tetapi yang lebih cenderung adalah orang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan koridornya adalah ketika dia punya iman, walaupun ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, maka dia tetap akan mengacu pada norma-norma hukum agama. Tetapi tidak sedikit orang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam arti, bahasa Serang disebutkan ini serabutan, yang penting dapat banyak, halal haram sabodo teuing. Istilah bahasanya begitu. Nah, pengertian riba di sini adalah dalam konteks keuangan. Karena riba ini adalah sesuatu yang dipinjamkan ke orang lain atau dihutangkan ke orang lain, tetapi ingin mendapatkan kembali lebih untung yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam agama, riba ini ada batasan-batasan hukum yang mesti diperhatikan. Contoh saja, saya punya uang 1 juta, Mbak Intan pinjam ke saya. Saya ngomong, boleh Mbak Intan, Anda pinjam ke saya, tetapi tolong nanti kembalikannya lebihin ya sedikit. Seberapapun lebihnya, itu masuk riba. Nah, kemudian atau sejenis barang yang lain, ataukah itu seperti benda atau bahan pokok, beras, itu sama. Kalau ada lebihnya, itu masuknya riba. Tapi kalau sudah beda jenis, lain lagi. Bagaimana Pak? Tidak jadi masalah. Contoh, kalau di Serang kebanyakan petani ya Kiai ya. Petani itu kalau begitu mulai musim tanam, biasanya butuh pupuk. Ini kebanyakan di kampung-kampung terjadi. Kenapa? Pinjam pupuk contoh 1 kuintal 100 kilogram. Bang, saya pinjemin nih. Boleh saya utangin pupuknya. Tapi nanti bayarnya dengan gabah atau padi. Kalau bahasa Serang pari ya. Padi, nanti lebihnya jangan 1 kuintal. Tapi tolong dong 1,5 kuintal. Artinya pokoknya pupuk, tapi kemudian bayarnya padi. Ini sudah beda. Itu menjadi jual beli ya Pak ya, bukan pinjam meminjam ya Pak. Akhirnya timbul beda jenis, itu jadi masalah. Betul. Jadi pengertian riba itu adalah suatu kegiatan yang meminjamkan benda atau barang atau uang belanja, tetapi begitu dikembalikan nilainya ingin ada penambahan ketika di waktu pelunasan pembayaran.
Itu pengertian riba. Nah, menurut Bapak Kiai sendiri itu bagaimana Pak tentang riba? Ya, tadi yang sesuai yang dikatakan Pak Kiai Awang, bahwa riba adalah satu, ada kelebihan istilahnya untuk jalan usaha, atau yang tadi dikatakan Pak Kiai, ada apa ya, menambah pundi-pundi kira-kira dengan cara membantu orang, tetapi harus ada pengembaliannya, ada kelebihannya ya. Tetapi riba juga ini sudah tidak bisa dielakkan di masyarakat kita. Tinggal bagaimana masyarakat kita perlu pencerahan, perlu pemberian wawasan tentang riba itu sendiri. Betul. Karena biar bagaimanapun secara di kehidupan saat ini itu sudah riba ini merajalela. Sehingga seperti jebakan ya Pak ya? Ya, disebut jebakan juga. Kebutuhan. Jebakan kebutuhan. Bisa jadi. Tetapi yang pengen saya sampaikan bahwa untuk menambahkan penjelasan dari Pak Kiai tadi, sebenarnya riba itu kalau menurut ulama bisa dikategorikan jadi empat kategori ya, 4 macam riba. Di antaranya disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa ada riba fadli, riba nasya, riba kirod ya. Itu diantaranya gitu ya. Nah, ini akhirnya para ulama mendefinisikan bahwa riba itu akhirnya terbagi dua. Ada yang sifatnya riba antara utang piutang. Betul. Yang bersifat keuangan dan sebagainya. Iya. Tapi ada juga riba itu adalah sejenis makanan konsumtif yang tadi dibicarakan, bahan pokok seperti beras, apalagi gandum, yang sifatnya bahan pokok. Makanya ada kategori antara fadli dan nasa, itu ada di sejenis makanan seperti beras. Kita karena lagi nggak punya uang, bertani juga belum masa panen, kita butuh ngambil beras dulu misalkan gitu tuh ya, pinjam beras. Iya. Sehingga nanti pengembaliannya ketika panen. Dan udah barang tentu tuh biasa ada. Bahasa Serang mah yarnen. Bayar waktu panen. Jadi sehingga nanti apa ya, sudah jadi kebiasaan bahwa pinjam 10 liter jadi 12 liter. Iya, berarti itu tidak termasuk riba, begitu Pak? Oh, riba. Riba juga karena termasuk. masih sejenis. Karena masih sejenis, terkecuali misalkan beda jenis, seperti yang diungkapkan Pak Kiai tadi, antara pupuk dengan padi, itu kan beda jenis. Itu jual beli baru. Ya, itu mah ada kelebihan, itu tidak tergolong riba. Tetapi kalau masih sejenis, itu sudah barang tentu, itu masuk kategori riba. Banyak di makanan konsumsi sekarang, padi, beras, yang sistemnya seperti itu. Yang tadi pakai katakan yarnen, bayar panen, ketika panen baru bayar. Itu banyak itu. Pinjam padi dulu, nanti setelah panen kembalinya padi, tetapi juga ada lebihnya juga. Ya itu juga termasuk riba. Itu sudah kategori kecil di masyarakat. Yang kedua tadi kategori pinjam meminjam. Ya apalagi kalau pinjam meminjam kita sudah tidak bisa diungkapkan ya, karena ini menyangkut halayak ramai kalau kita bicarakan. Ya, kayak sebuah tradisi. Nek orang utang orang keren. Nah gitu kira-kira. Sudah tradisi keseharian, bahkan bukan lagi pinjaman-pinjaman itu untuk usaha, tetapi untuk makan sehari-hari itu pinjam. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Iya. Terkait itu, jenis-jenis riba itu apa saja, Pak? Jenis riba itu dari pokok makanan, setiap yang bisa dimakan ya mengandung ribawi. Iya. Sebangsa riba, apapun jenisnya. Bagaimana menurut Pak Kiai jenis-jenis riba? Jenis riba itu ya dirujuk kepada awal dulu ya, ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa wattaqullaha alladzi la'allakum tuflihun. Nah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Maksudnya adalah dari konteks bahasa riba ini ada bahasa adha'afa mudha'afa. Kalau bahasa Jawa dulu
tikel-tikel, Tikel-tikel. berlipat-lipat, berlipat ganda, bertumpuk-tumpuk, bertumbuh-tumbuh. Iya. Jadi ketika kita itu ada larangan tidak boleh makan riba. Seperti yang disampaikan Pak Kiai Hisni tadi, bahwasannya betul di masyarakat kadangkala jangankan yang nggak tahu, yang tahu saja pun kadang-kadang karena tadi faktor terdesak kebutuhan dan sebagainya, daripada Betul. ditangisin anak, masih mending saya nyicil tiap bulan sekian. Iya. Nah, terbagi menjadi 4 macam yang disampaikan tadi. Yang pertama qard. Qard itu berkaitan dengan benda, uang belanja, alat tukar menukar. Seperti contoh yang di awal saya sampaikan, itu masuk jenis riba qard. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta. Itu maksudnya qard. Yang kedua fadli. Kalau fadli ini adalah penambahan daripada bahan pokok, seperti utang beras 10 liter, bayarnya 12 liter. Kalau saya utangnya 10 kilo, nanti bayar sekian. Yang ketiga namanya riba iyad. Iyad itu ya tangan. Tangan itu berarti berhadap-hadapan, ada ijab kabul, ada ikatan. Seperti contoh, kalau cash bayarnya 20 juta. Uang gitu ya Pak ya. Atau umpamanya beli sesuatu lah. Mbak Intan beli motor contoh. Iya. Atau beli kendaraan atau apa sajalah. Atau beli televisi. Sekarang seluruh Kredit ya, alat Pak ya? rumah tangga itu kredit namanya. Iya betul. Ya, artinya kenapa? Yang pertama, iyad ini kalau cash 10 juta, Mbak Intan. Tapi kalau dicicil, mohon maaf karena tenggang waktunya ada, itu namanya 12 juta. Ada selisih 2 juta. Iya. Nah, kemudian yang keempat disebut dengan riba nasiah. Riba nasiah itu berasal kata daripada nasya'a, tumbuh. Ini bertumpuk-tumpuk. Mbak Intan hutang ke saya 20 juta contoh. Atau Pak Kiai Hisni hutang ke saya 10 juta contoh. Saya kasih waktu sampai 2 bulan. Dengan bayar sekian per bulan. Tapi kemudian ketika jatuh tempo, ternyata Anda berdua belum mampu untuk bayar. Iya betul. Saya kasih waktu lagi. Bolehlah tambah 3 bulan, tapi tolong ya cicilannya naikin sedikit. Bunganya naikin Jatuhnya. sedikit, sebulannya sekian dikit. Dengan saya kelebihan. Maka itu jenis riba ada 4 macam. Kenapa sih agama melarang umat Islam untuk mengkonsumsi riba? Karena memang ada salah satu pihak yang dirugikan. Memberatkan ya Pak. Memberatkan. Satu itu, yang kedua, agama mengatur segala gerik hidup itu adalah untuk menjaga umatnya agar hidupnya nyaman dan tenang. Boleh diistilahkan, orang kalau punya, ada 2 pendapat di masyarakat. Lamun ora utang, ora cerdas. Lamun ora utang, ora maju. Lamun ora utang, bakal males. Lamun ora utang, engkone ora gelem semangat. Ya, orang mikir. Orang mikir. Tapi kalau orang dipacu untuk hutang, ternyata ketika bertumpuk-tumpuk, hidupnya tergantung pada kalender ujungnya, Mbak. Kalau tanggal 5, aku gimana bayarnya ya? Harus kemana? Harus kemana? Yang dilalah adalah ketika untuk bayar ini, hutang ke yang lain. Maka disebut gali lubang, tutup lubang. Akhirnya Betul. masuk lubang. Nah, ini penyakitnya. Terjerumus akhirnya. Nah, oleh karena itu, mesti ada sebuah kewajiban buat kita semua untuk memberikan penerangan bahwa ini dilarang oleh agama. Cuma masyarakat kan tadi itu, faktornya adalah kebutuhan. Tetapi kalau yang jadi pegangan ini dalam hati, sesulit apapun hidup, dia tidak akan melakukan sesuatu walaupun menyelamatkan sementara, tidak akan oleh itu. Yang terjadi sekarang merajalela ya. Ya, Sudah masuk ke kampung-kampung dari organisasi tertentu, dari lembaga keuangan tertentu, kemudian masuk ke kampung dengan pinjaman sedikit. Pinjaman online. Ya, ada juga sekarang istilah pinjaman online atau pinjol apa penjol Ya, singkatannya pinjol, pinjol pinjaman ya. Kalau di online. sekarang benjol itu beda. Kalau timbuk batu baru benjol. Ini istilahnya baru pinjol, pinjaman online. Dengan Iya, dipinjami hanya dengan mengetik bla 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 bla, data bla bla bla, uang dikirim, tapi ujungnya kemudian memberatkan. Nah, agama melindungi itu sehingga muamalah kegiatan apapun ada aturan-aturan mainnya agar sama-sama terselamatkan. Karena bagaimana? Kami kan ikhlas sama ikhlas. Oh, mohon maaf. Kalau orang pinjam karena kepepet itu bukan kategori sama-sama senang. Tapi terdesak kebutuhan, ada akar datang, dia nggak mau tahu akar itu haram atau halal, sehingga dia pegang akar itu, yang penting selamat sementara. Ini prinsip orang-orang kita begitu sekarang. Masyarakat yang ada sekarang, mohon maaf, walaupun memang kita tahu ini sudah tidak bisa terbendung saking hebatnya. Nah, jadi makanya itu jenis-jenis riba dalam. Tapi jangan pakai istilah riba orang Serang ya. Orang Serang beda maknanya. Apa kalau artinya riba itu. maknanya, Pak? Ri ning jaba. Ri duri ning jaba di luar. Berarti riba itu duri di luar. di luar. Musim durian kalau Musim begitu. durian. Iya, durian Kalau jadinya lihat Pak. nanti durian itu riba berarti, Mas.
Betul. Ya, kalau begitu yang menjadi pelaku riba itu siapa saja, Pak? Yang termasuk pelaku riba? Jadi riba ini adalah bisa berjalan karena sebuah persekongkolan. Keterkaitannya itu ya, Pak? Keterkaitan semua unsurnya keterikat. Contoh, Pak Haji, Pak Kiai Hisni nemenin saya mau minjem duit ke Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Intan, punten saya pinjam duit dong 10 juta. Tapi ada dua konteks lo ya. Dalam yang disebut dengan akadnya, waktu akadnya. Iya. Mana waktu akadnya? Saya nggak ngomong. Tapi Mbak Intan nawarin ke saya, Pak Haji mau nggak minjem duit ke saya 10 juta, tapi ada lebihnya lah. Saya nggak ngomong. Menawarkan itu, tapi kemudian saya pinjam dan saya bayar, itu riba dari pihak peminjam yang meminjamkan. Tapi ada dari pihak peminjam karena diiming-iming, saking pengen ditolongnya. Kadang-kadang kan pakai iming-iming kayak Isni. Iyalah. Kayak Isni, tolong dong pinjam duit 20 juta, nanti Nggak aku apa-apa. kembalikan deh 25, tolong. Bahkan ada kalau bahasa anak sekarang pakai kata please kan kadang-kadang Please, gitu. nanti gue lebihin. Nah, akhirnya dia meminjamkan, ada indikasi Iya. itu, Iya. Iya, ada tendensius itu, maka itu jadi sebuah riba. Oh. Bagaimana kalau kemudian dua-duanya nggak ada bahasa dalam awal, akadnya tidak ada? Terkecuali kita bilang setelah meminjamkan dengan nominal tertentu, lalu nanti kita pembayaran memberi untuk jajan misalnya ya, seperti itu, Pak. Itu kalau bahasa itu sama saja kalau di awal diucapkan. Oh, kalau di akhir tidak ya, Kalau Pak? di ya? akhir contoh Kalau begini, diakhirin nggak apa-apa. Pak Kiai Hisni saya pinjam 10 juta dong. Udah nggak ngomong dari pihak yang meminjamkan nggak ngomong, saya nggak ngomong. Kemudian 1 bulan saya dapat rezeki, saya kembalikan pinjaman saya kepada beliau 10 juta, tapi saya kasih tambahan 30 juta. Jadi 40 juta itu nggak jadi masalah, cuma nggak pernah nemu yang model begitu. Itu hadiah ya, kaget jadi Iya. Pak ya. Tetapi perlu diingat, karena sudah kadung jadi tradisi, Nah, jadi sudah kebiasaan. merajalela, bicara A atau tidak waktu akad atau di akhir sekarang, sudah semuanya berwarna itu, Iya. maka ketika pinjam meminjam ujungnya ada lebih, Itu karena sudah sudah jadi tradisi. Pasti tradisi. orang pinjam harus lebih. Harus lebih. Maka itu masuk kategori riba. Riba ya. Siapakah yang akan mendapatkan dosa dari itu? Iya, siapa? Yang pinjam saya, yang meminjamkan Mbak Intan. Pak Kiai Hisni cuma saksi doang. Dalam hatinya mengiyakan. Dia yang iyakan. Nah, saya dapat dosa, beliau dapat dosa yang meminjamkan Mbak Intan. Tapi Saya- beliau dapat dosa doang, nggak keuntungan. Iya. Kan Rugi. Sebagian. Rugi sebagian saksi ya, Tukang menyaksikan. catatnya, tukang saksinya, orang yang marketing di depannya harus cari orang suruh pinjam ke si Anu, pinjam si Anu, bayarnya Rugi. begini dengan bla 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 macam-macam. Itu pelaku itu semuanya dapat. Ya. Saksinya, Sebagian. pemiliknya, perusahaannya, pelakunya, si peminjamnya, Iya. yang menyaksikannya, yang mengiyakannya, Betul. maka itu semua dapat Semuanya dosa. kebagian. Cuma ketika terbentur orang yang pinjam itu orang yang kita hargai, kadang-kadang kita susah untuk menerangkannya. Walaupun ada bahasa qulil haqqa walau kana murran. Katakan baik yang benar walaupun itu pahit kau rasakan. Bang, jangan begitu deh, Bang. Biarin urusan gue, emang lo yang bayar. Kan kadang-kadang begitu bahasanya. Iya. Jadi semua akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Nah, ada sebuah riwayat, mohon maaf nih bercerita dulu sebentar berkaitan dengan dosa riba dan Iya. keuntungan orang-orang yang selamat dari riba. Zaman dulu ada seorang laki-laki berangkat ke Mekah. Pengen ke Mekah ya? Pengen. Insya Allah syaratnya mudah, daftar, lunas, berangkat. Cuma 3 doang. Daftarnya syaratnya itu. Nah, di dalam kota Mekah ini orang berhaji. Ada satu orang laki-laki, dia nggak pernah baca apapun kecuali baca salawat Nabi. Tawafnya baca salawat Nabi, sa'inya baca salawat Nabi, lempar jumrahnya di Arafah selalu baca salawat Nabi. Maka ditegur oleh seorang kiai, maaf bang, aku perhatikan abang kok kayak nggak hafal doa yang lain, cuma baca salawat Nabi saja. Loh, kan tawaf kan ada doanya, sa'i kan ada doanya, di Arafah ada doanya, kok sampean kok bacanya salawat Nabi saja? Akhir kemudian beliau bercerita orang ini kepada yang menegur, saya berangkat ke sini bersama bapak saya berhaji, tapi di tengah jalan di sebuah negeri di Basrah, ayah saya meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, saya tutupin dengan kain. Tertutuplah kain itu, tetangga orang lain pada nengok semua. Tapi ketika aku buka mukanya, tutupnya saya ambil, ternyata ayah saya Allah ganti
wajahnya hitam dan berwujud seperti himar. Himar itu kuda kecil. Kalau kita keledai. Dan begitu dibuka jenazah ayahnya, ternyata itu berubah jadi hitam gosong dan berwujudnya seperti himar. Maka kemudian saya tutup kembali, kata orang itu bercerita, saya malu jangan sampai ketahuan orang ayah saya mau berangkat ke tanah suci tapi meninggal di jalan, wajahnya berubah dengan himar. Ditutuplah saya keluar menangis terseduh-seduh luar biasa. Di saat saya menangis saya terkantuk. Ketika terkantuk saya tertidur dan mimpi ada orang datang, tamu yang agung luar biasa. Begitu datang, dia menanyakan ayah saya, di mana ayahmu? Ada di dalam. Ketika orang tersebut wanginya luar biasa, bersinarnya luar biasa. Di manakah dia? Ada di dalam. Ketika masuk di dalam, dibukanya tutup kepala ayahku, diusapnya oleh beliau, ditutup kembali, maka beliau permisi berangkat. Aku bertanya kepada beliau, siapa engkau? Ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke sini menengok ayahmu. Dan kenapa sampai dirubah menjadi kepala kuda himar keledai begitu? Dia dulu waktu hidupnya akilur riba, doyan makan riba. Diganti oleh Allah wajahnya manusia ganteng jadi kepala keledai. Tapi kenapa kau usap kembali wahai Rasul? Nanti kalau aku berangkat kau buka kembali. Kenapa? Karena ayahmu setiap malam baca salawat Nabi kepadaku sebelum tidur 100 kali. Maka ketika itu berangkat, dia terbangun dari tidurnya, orang tersebut masuk ke dalam kamarnya, ternyata dibuka, ayahnya telah kembali seperti semula, bahkan lebih ganteng dari sebelumnya. Nah, dari cerita ini, orang yang makan riba, Allah ganti sebelum meninggal, wajahnya seperti kepala keledai. Na'udzubillah min dzalik. Gitu besar sekali ya dosa Sangat dari riba itu. besar. Ancaman dan dosa riba itu Luar. seperti apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Jadi di dunia aja sudah begitu, apalagi di akhirat kelak nanti. Iya. Dia badannya, tubuhnya, perutnya akan menggelembung besar dan terpecah, akan keluar darah nanah dari dalamnya. Bahkan dia akan, kalau bahasa Serang mengojai, ngelangi. Kalau dalam kisah Isra Mi'raj itu ada orang yang berenang, kalau bahasa kita berenang di sebuah danau, tapi danau itu dari darah nanah yang sangat bau busuk, dilempar dari atas. Ketika ditanya oleh mereka, oleh Nabi, ya Jibril, siapa mereka? Itulah umat manusia yang hidupnya doyan makan riba. Bahkan di riwayat lain juga dosanya riba, misalkan riwayat lain itu lebih besar daripada menjinahi ibu sendiri. Ya Allah, Sangat luar biasa. Kita berzina dengan ibu sendiri kan luar biasa. kayaknya sangat sangat luar biasa gitu. Itu bisa melebihi dosanya, melebihi berzina dengan ibu sendiri. Saking besarnya dosa riba itu. Gitu. Di zaman seperti ini sepertinya banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan riba ya Pak ya. Termasuk mungkin pinjaman online atau perbankan, itu termasuk tidak Pak dalam kategori riba? Apapun bentuknya lembaga, Kredit apakah seperti itu namanya apapun lah, perusahaannya apapun bentuknya, atau secara pribadi bentuknya, kalau kemudian teknisnya seperti yang saya sampaikan di awal, dengan meminjamkan sekian, bayarnya sekian, ya itu masuk kategori itu. Terlepas apakah itu namanya apa saja, lembaganya apa saja, atau mungkin perusahaannya apa saja, atau persoalannya siapa saja, itu termasuk riba dan dosanya sangat besar. Yang endilalah adalah, walaupun kita tahu ya, sekarang semua fasilitas itu menggunakan itu. Betul. Nah, tetapi kalau ketika bicaranya darurat itu beda lagi. Ketika sudah di ujung tidak ada alternatif lain baru. Saya contoh biasa meminjamkan uang. Kalau bahasa dulu rentenir ya. Kalau sekarang kan, kalau orang dulu kan rentenir perorangan. Kalau sekarang memang rentenir yang berserikat menjadi perusahaan. Betul. Bulan dari orang-orang yang menjalankan itu. Nah artinya kenapa? Ketika kita kemudian tidak ada alternatif lain sampai terpojok sekalipun, kecuali kalau saya tinggalkan ini, pekerjaan ini, saya akan mati kelaparan. Baru jangan ditinggalkan, karena kaitan dengan nyawa. Contoh, tidak ada pekerjaan cuma ini saja. Di tempat yang terpencil cuma ini doang.
Atau kemudian sebab kalau saya kerja begini nggak dapatkan hasil, saya akan meninggal dunia, kelaparan, bla 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 bla. Itu sudah masuk daripada akhir darurat. Mentok ya Pak. Tetapi kalau ada pilihan lain, Iya. ada sebuah opsi lain, saya bisa dong ke hal yang lain. Saya kerja di sebuah tempat yang bisa menghasilkan riba, meminjamkan uang ke orang dengan kelebihan dan sebagainya. Saya tinggalkan itu, toh masih ada lahan tidur, saya bisa nyangkul, toh bisa jadi petani, toh bisa jadi yang lain. Betul. Kenapa tidak kita melakukan itu? Nah, jadi konteksnya adalah bentuknya perusahaan seperti apa, perserikatankah, perkumpulankah, pribadikah, labelnya apapun bentuknya. Kalau kemudian di dalamnya ada proses yang tadi meminjamkan, kemudian membalikan dengan lebih daripada pinjaman pokok yang awal, itu tanda kutip sudah garis merah tebal bawahnya riba. Iya. Bagaimana menurut Bapak Kiai Hisni? Mungkin ingin menambah? Menambahkan aja Pak Kiai tadi. Artinya terlepas itu adalah serikat, perorangan dan sebagainya, sepanjang akadnya melanggar tata cara yang tadi sudah digaris besarkan bahwa ada kelebihan dan sebagainya, ya sudah menjadi masuk kategori riba. Apapun, mau perorangan, mau perserikatan, mau lembaga apapun, itu sudah masuk kategori sepanjang akad dan tata caranya dengan menggunakan tadi ada sifat kelebihan, harus ada kelebihan dan ada tambahan dan sebagainya, sudah masuk ke sana. Jadi kita tidak mau menyudutkan misalnya lembaga atau apalah. Yang jelas mau perorangan, lembaga, perserikatan, berizin dan tidak berizin, sepanjang akadnya seperti itu sudah masuk kategori riba. Jadi kita tidak memilih bahwa ini karena perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan besar ini tidak, atau ini ada izinnya. Mau ada izinnya, tidak ada izinnya, mau perserikatan, mau perorangan, sepanjang akadnya, sepanjang ada yang tadi garis-garis ribanya ada, ya tetap kategori riba. Jadi kita tidak memandang soal itunya ya, mau perorangan dan jadi kalau boleh dikatakan pelakunya ketika sadar ada pekerja lain, pindah dong yang lain yang halal. Sedikit yang penting halal. Daripada kita banyak bermewah-mewah dengan hal itu, ya mohon maaf, kayaknya orang pasti berkah ya. Ya, di zaman sekarang ini sepertinya orang itu sulit untuk mendapatkan barang atau misalnya tempat tinggal ya Pak ya, kalau tidak dengan cara kredit. Nah, kredit sendiri itu termasuk riba atau tidak? Sedangkan kebanyakan orang itu lebih baik gue kredit nih, seperti itu Pak, kredit motor, mungkin kendaraan atau rumah ya Pak ya. Nah, itu lebih mulia ngontrak atau kredit rumah Pak? Jadi kalau boleh saya pikir, orang kadang-kadang orang sekarang kan prestis ya. Iya. Yuk rumahnya di mana? Di komplek anu. Wow, hebat sekali. Iya, betul. Berang utang. Nah, maksud saya adalah kenapa ini bisa terjadi begini di masyarakat kita? Itu tidak lepas dari sebuah hasrat, sebuah ambisi, sebuah keinginan yang pengen serba cepat. Contoh, saya sebulan harus menyediakan 1 juta, tapi sudah ditempati dulu. Dengan pikiran bahasa, nggak pusing cari tempat, nggak bangunnya, nggak sudah ada, tinggal sediain uang. Dalam otak kita kan begitu. Iya, betul. Tetapi ketika nurani kita bicara, coba kalau nabung. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya motor, tapi saya hobi merokok. Contoh, 1 bungkus sehari kumpulin, jadi 20.000, kita hitung sebulan 600.000, 10 bulan sudah 6 juta. Kalau 1 tahun 7.200.000, 10 tahun 72 juta, bisa beli tanah kayaknya. 10 tahun yang akan datang baru bisa bangun. Jadi faktornya adalah kenapa ini terjadi? Karena memang satu prestis, ambisi, pengen terkenal, pengen hebat, pengen instan, serba cepat, sehingga nilai-nilai kesabarannya hilang. Pengen buru-buru dapat, yang penting kan itu murah, kan sebulannya cuma sekian. Ya kalau dihitung sebulan, kalau 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 25 tahun, itu besarnya luar biasa. Jadi faktornya di personal pribadi, kurang sabar. Karena itu ya Pak. Saya tambahkan sedikit. Iya, boleh Pak. Tentang Pak tadi kredit ya. Iya. Saya membaca dalam satu pandangan ulama gitu, ada sedikit memang ada keringanan di dalam perkreditan. Yang penting perkreditan itu sifatnya perorangan. Yang kita terjadi itu kan kita ngeredit mobil, kalau kita ngeredit langsung bahwa pendanaannya showroom sendiri,
Betul. itu masih bisa dibolehkan. Tetapi lain halnya ketika showroom akhirnya menggandeng bank yang lain. Sehingga uang yang ternyata itu bukan showroom itu. Jadi keuangan yang lain. Jadi tetap kita berlipat-lipat. Memasukkan itu ya data ke bank ya Pak? Ya, artinya kalau kita ke Mbak Indan tolongin sih saya nggak punya HP. Iya. Beliin dulu dong, tapi saya kalau sekaligus saya nggak punya uang. Kata Mbak Indan nggak apa-apa nih, saya beliin tapi nyicil ya. Itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa kalau harganya sama. Rata-rata kan kredit itu harganya pasti lebih dari harga normal. Pasti, walaupun perorangan Pak. Ya kan itu kan keuntungan kalau itu sifatnya. Jadi kalau orang dagang cari untung boleh Mbak Indah? Boleh kalau kita mencari untung. Tetapi contoh, Anda beli handphone 10 juta. Dihutangkan ke saya, Pak Kiai mohon maaf, sayanya belinya 10 juta. Tapi dijualnya 12 juta ke saya. Kontankah, mau dicicilkah, silahkan. Pokoknya 12 juta. Betul. Mau sekaligus dibayar hari ini atau 2 bulan ke depan, pokoknya saya nggak mau tuh 12 juta. Itu tidak membebankan, dalam pengertian sudah ada tahu ya, sama karena itu jual beli yang beda itu kayak dibahasakan tadi. Ya. Contoh kalau cash 10 juta, juga kalau itu 12 juta nah, ya, itu jangan. Termasuk itu juga ya, cash atau nyicil, walaupun kredit, jadi kan harus sama tuh Pak harganya. Sedangkan kebanyakan kalau kredit itu dia di atas harga cash, pasti kebanyakan seperti itu. Itu namanya masuk riba. Riba juga ya Pak. Iya. Ada hadis atau ayat yang berkaitan dengan riba, boleh Bapak Kiai atau Bapak Kiai ini sampaikan beserta artinya mungkin untuk lebih memberitahu kepada pemirsa di rumah ya terkait riba dengan dosanya itu. Jadi kalau ayat yang di awal saya sampaikan tadi itu sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba, jangan kau makan riba adha'afan mudha'afa, berlipat-lipat. Artinya Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba di ayat yang lain. Wa akhalallahu riba. Baik, wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tetapi Allah haramkan riba. Boleh ambil keuntungan silahkan, tetapi tidak harus kemudian lebih besar dan memberatkan selalu. Nah itu nggak boleh dalam agama. Itu ayat Al-Quran. Iya, berarti semua pekerjaan yang berkaitan dengan riba termasuk perbankan yang sekarang sepertinya sudah melekat dengan masyarakat ya Pak ya, itu pun sudah termasuk riba ya Pak. Jadi sampai masuk ke pintu-pintu sekarang oknum-oknum tertentu. Iya. Kalau bahasa Serang mah bank keliling ya. Bank keliling. Tapi betul. Bahasa yang Operasi lain apa ya? Buang DPC muter-muter. Ya. Jadi kesimpulannya menurut Bapak Kiai Haji dan Bapak Kiai Haji Isni bagaimana? Jadi kesimpulan terakhirnya adalah mari kita bersama-sama belajar untuk menghindari riba. Selagi masih ada jalan lain yang halal, mari kita lakukan. Jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan cepat. Tetapi belajar bersabar, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Insya Allah apa yang Anda inginkan akan Allah berikan kemudahan. Selagi jangan sampai melakukan yang tadi. Kita rela-rela, kemudian pinjam bla bla bla. Ujungnya apa? Ujungnya adalah kita akhirnya terjerat sendiri. Yeah. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, yuk kita mulai belajar pelan-pelan untuk keluar dari semua itu, sehingga nanti apa yang kita nikmati menjadi sebuah keberkahan. Amin. Iya, ketika sudah terjerumus dengan pekerjaan tersebut, apakah akan ada imbasnya begitu Pak? Oke, mungkin mendapatkan hasil yang berlimpah seperti itu, sukses. Tapi kedepannya itu apakah ada ujian atau azab atau apa ya Pak ya yang berkaitan karena penghasilannya dari riba itu? Bahasa Serang mah walat. Ya, begitu mungkin. Bagaimana ya, Pak? Jadi ya Pak. Mungkin saja itu terjadi. Mungkin saja terjadi, dan mungkin kalau kita cerita banyak contohnya lah mungkin ya. Mungkin saja bisa terjadi. Ya, diantaranya dia tidak akan berkah. Artinya
ketika dia meminjamkan dan kelebihan, dia akan terus itu menggali terus. Semakin dia mengambil keuntungan lebih, dia akan rajin terus sehingga semakin membesar. Dan tidak tahu akibat yang ditimbulkan. Mungkin banyaklah Mbak Intan mungkin mendengar ada yang uangnya banyak tapi penyakitnya yang luar biasa. Penyakitnya juga banyak. Terkuras juga akhirnya uangnya Pak ya. Akhirnya terkuras juga. Iya. Karena kebiasaan munculnya ketidakberkahan itu udah berawal dari situ. Dia sudah menjalani itu, dia akan terus menggali, dia akan terus menawarkan ke orang lain. Yang Gitu. Sehingga lebih, merasa jadi dia sendiri yang merasa kurang. Padahal walaupun sudah berturut-turut. keadaannya terdesak sebagai kepala rumah tangga atau yang menjadi Tapi ada penanggung loh, jawab, Mbak Intan, bagaimana untuk Pak? yang nggak terdesak loh, Iya, yang jadi hobi banyak. banyak juga Pak ya. Ya sudah Ingat nggak tren gitu. ada yang lebih tegas lagi hadis Rasulullah SAW. Mohon maaf. La yaqbalullahu ta'ala salata abdin madama fi jawfihi luqmatun min haram. Allah tidak akan terima ibadah solatnya seorang hamba selagi dalam perutnya masih ada satu suapan barang haram. Ya. Selagi masih ada dan itu dimakan, dikonsumsi, mohon maaf, solatnya nggak diterima. Hadis. Ada lagi yang lain. Tahu nggak? Tawon. Tawon. Kalau bahasa anunya Lebah. apa? Apa lebah? Nah, itu tawon, lebah. Itu yang dicari makanannya bagus. Iya. Dia tidak akan pernah masuk kepada makanan yang berbau busuk. Apalagi ke bangkai nggak doyan. Betul. Kecuali lebah lagi pingsan. Atau lebah lagi nggak Ada Pak ya sadar. lebah Ya, pingsan? ada lebah pingsan di putus hitam. Lalat kali Pak. Tapi ini lebah, dia cari makan dari sari-sari bunga yang baik-baik, yang bagus-bagus, Iya. yang segala macam. Dia hisap intisarinya, masuk di olah tubuhnya, keluarnya apa? Obat jadinya madu. Madu. Iya. Dia manis, dia jadi obat, bermanfaat. Manusia pun begitu. Ketika dikonsumsi masuk ke dalam barang haram, maka gerak tubuhnya itu, karena makanan yang kita makan ini tergantung dari asal muasal Oh ya, seperti lalat ya Pak ya. seperti lalat. Yang keluar belatung-belatung. Nah itu modelnya, karena dia hobinya di tempat yang busuk. Iya, Nah betul. ketika dimakan oleh manusia, ini terbagi macam-macam makanan ini. Terbagi menjadi, diolah jadi darah, diolah jadi daging, bertumbuh besar, semakin makan banyak semakin besar. Jadi kalau ada nih teman badannya bergede, itu mungkin makannya agak banyak juga. Tapi kalau yang model kita ini kayaknya kurang makan. Iya. Kurang makan. Atau Jarang makannya makan. kurang, atau jarang makan. Nah, ketika itu masuk jadi darah loh. Darahnya halal, haram, maka di tangan kita ada darah haram. Badan kita, tubuh kita, mata kita. Maka yang identik itu nyambungnya sinyalnya ke yang haram lagi. Iya. Kalau makanannya haram, darahnya di tangan, yang dipegang tuh bukan tasbih, Neng. Gapleh. Karena dituntunnya oleh itu. Yang haram-haram Yang juga. haram-haram itu. Makanya kalau kita masuk ke barang haram ke tubuh kita, itu indikasi nuntunnya tuh ke yang haram-haram aja. Seperti lebah tadi, makanya dipilih masuk tubuh karena yang dimakan bagus, keluarnya madu bagus juga. Kalau yang kita Betul. makan barang haram, entah itu dari riba, entah itu dari korupsi, entah itu dari nyolong, pokoknya barang haram, riba, dapat nyuri, dapat bla 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 segala macam, masuklah ke dalam, maka itu yang akan menciptakan karakternya. Jangan heran anak-anak kita jadi tidak pandai dalam agama. Jangan heran ketika anak-anak kita diperintah sholat nggak mau. Jangan heran ketika anak-anak kita untuk ngaji pun nggak mau. Kenapa? Yang sudah masuk nutrisinya, proteinnya haram. Bagaimana menangkal itu ketika sudah terlanjur terjerumus, sudah terlanjur terisi dengan yang Berarti haram bahasanya misalnya gitu. terlanjur basah. Ya, begitu. Ya udah, Terlanjur mati sekalian. nyemplung mungkin ya Oh, Pak iya. ya. Bagaimana tuh Pak untuk menangkalnya untuk diri kita, mungkin orang tua atau anak generasi kita gitu. Bagaimana Pak? Ya mungkin dari sudut sekarang gitu tuh. Kalau memang untuk menghindari soal riba, mungkin cara akadnya ya. Bagaimana diminimalkan, jangan sampai akad baik jual beli ataupun utang piutang itu jangan sampai jatuh ke kategori riba. Mungkin itu yang harus dibenahi Iya. bagi semuanya lah. Kalau kita sama-sama menyadari bahwa di situ ada riba. Gimana tadi kata Mbak Intan bahwa kita sudah terlanjur. Iya, betul. Ya Sudah satu-satunya cara, misalnya sudah menjadi darah daging Ya. kepada anak atau orang tua. begitu. satu-satunya cara kita bertaubat. Tidak ada jalan lain.
bertaubat dan memulai menghentikan itu. Karena kata Pak Kiai tadi, susah sekali ketika sudah masuk menjadi daging dan menjadi mengalir ke darah, ya kan arahnya ke hal-hal yang negatif. Apalagi ada keterangan Pak Kiai bahwa kullu lahmin nabatanil haram panaru aulabi. Setiap daging yang muncul atau yang tumbuh dari barang haram, maka lebih utamanya neraka. Tempatnya neraka kan sangat luar biasa. Nah, untuk itu satu-satunya cara kalau kita sudah terlanjur terjerumus, ya bertaubat dan memulai lambat laun mengembalikan kembali ke jalan yang tidak masuk ke jurang riba. Jadi mungkin intinya kalau memang sudah terlanjur masuk itu kita pelan-pelan keluar. Ya, syaratnya adalah ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Bagaimana agar keluar dari situ? 1, jauhi tempatnya. Berarti keluar dari tempat itu. Yang kedua, jauhi bergaul dengan teman. Orang bisa tobat kalau nggak ada orang. Tapi ketika ada orang ajak maksiat lagi, pasti dia mau. Bang, minum yuk bang. Oh maaf lah, aku udah tobat. Gua yang bari dah. Kenapa nggak dari tadi ngajak? Kan kira-kira begitu. Iya. Kalau orang yang melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga juga dengan sungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin. Nah, tetapi perlu dicatat bagaimana sudah terlanjur kita berangkat keluar, Allah Maha mengampuni segala dosa. Dan ampunan dosa lebih luas dibandingkan sebanyak apapun dosa yang hambanya dilakukan. Begitu kira-kira Mbak Intan. Iya, jadi kesimpulan riba itu menurut Bapak Kiai Hisni dan Bapak Kiai Munawar seperti apa kesimpulannya? Kesimpulannya riba itu adalah sebuah halusinasi. Sebuah pekerjaan yang didambakan oleh orang, halusinasi dianggapnya menguntungkan, meringankan, tetapi kenyataannya adalah memberatkan. Maka riba adalah mencari keuntungan dengan merugikan sebelah pihak, dengan menekan dan sebagainya, dengan pinjaman 10, kemudian dibayar 12 juta. Itu berarti sudah memberatkan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu sambil belajar pelan-pelan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau begitu cukup sekian, mungkin penjelasannya sudah cukup Pak. Ya, ada tambahan lagi Bapak? Tambahan bahwa untuk menghindari riba, atau dari awal Pak Kiai Awang sudah mengatakan wa akhalallahul bai'a wa harrama riba, bahwa Allah menghalalkan untuk jual beli tetapi mengharamkan riba. Coba kita rubah ke depan misalkan, atau kita sama-sama lah dari manapun datangnya, bagaimana caranya utang piutang, pinjam meminjam itu supaya tidak terjadi ke jurang riba. Akhirnya ada jalan halal itu adalah dengan cara jual beli. Kan itu ada gitu. Jual beli itu sepanjang ya semua juga jual beli harus ada untung. Pasti itu. Makanya hindari riba, coba cari jalan keluarnya dengan cara jual beli. Iya. Artinya jual beli itu kan jangan jual beli saya beli ini kan. Jual beli itu kan artinya tukar menukar aja. Iya. Bisa uang dengan uang dengan beras kan itu. Artinya uang dengan uang itu tadi. Saling ikhlas ketika akan ya Pak ya. Nah, gitu. Itu maksud saya usahakan yang masuknya ke kategori jual beli. Betul sekali. Karena ada istilah loh. Orang minta dengan orang hutang itu pahalanya gedean ngasih hutang. Saya ngasih 10 juta ke Intan tapi ngasih. Itu pahalanya 1. Tapi saya berikan Intan, saya utangin 10 juta. Tolong kembalikan 10 juta lagi ya. Itu pahalanya 2. Ya. Kenapa? Betul. Melatih kesemangatan motivasi, juga kemudian memberikan sebuah daya juang. Tetapi tidak harus meminta lebih dari 10 juta itu. Tidak boleh ada kelebihan. Iya. Tapi ya boleh 10 juta ya Pak ya? Ya, jadi makanya buat ilmu orang yang suka ngutang, kan ngutang kan pahalanya besar, utangin aku dong. Iya betul. Ya seru juga ya ngobrol bareng sama Pak Kiai ya. Sepertinya Kiai santri. Oh, santri salah ya. Iya. Santri tua ini. Pada zamannya ya Pak. Ya mungkin sudah cukup penjelasannya Pak. Ya, sebelum penutup seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama dengan pemirsa di rumah. Boleh dituntun oleh Bapak Kiai Hisni, boleh Bapak?
Oke, Ini ya aja. saya kebagian Oh, ya, agak buat. sepuhan dikit. Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Amin. rabbil alamin ya mujibas sa'ilin lakal hamdu ya ma'bud Amin. hamda yuafi ni'am wa yukafi mazida. Amin Ya ya Allah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi Amin. sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah Amin, fid ya dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Amin. wa rizqan Allah. wasi'an Amin. halalan tayyiban mubarakan nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Amin. wa na'udzu bika min syarril akibati wa su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Pemirsa setia Bincang Santri Salafiyah, cukup sampai di sini apa penjelasan tema kali ini. Sampai jumpa kembali di tema selanjutnya bersama saya Intan Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.